Oke, hello guys, welcome back to Nurse Joyce channel. Kali ini kita akan bahas soal atau latihan soal santai ya guys. Soalnya ringan, santai ya. Benar semua gak kalian pada soal latihan kali ini? Oke, ini dia soal pertama. Seorang anak 6 tahun dibawa ibunya ke poli anak dengan keluhan batuk sudah 3 minggu yang lalu. Hasil pengkajian, anak lemah, kurus, batuk, nafsu makan menurun, sering berkeringat di malam hari, ujung lidah ada sariawan. Apakah pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Oke, apa jawabannya nih guys? Apa pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Ini anaknya batuk sudah 3 minggu yang lalu. Hasil pengkajiannya lemah, kurus, batuk, nafsu makan menurun, sering berkeringat di malam hari, ujung lidah sariawan. Itu berarti mengarah kemana? Penyakitnya apa? Iya, penyakitnya itu mengarah ke TBC ya guys. Karena dia sudah batuknya lama, kemudian ada keringat dingin di malam hari, nafsu makan menurun. Itu mengarah ke TBC. Jadi, pemeriksaan penunjang yang tepat adalah iya, jawabannya yang Mantoux ya guys. Karena dia mengarah ke TBC. Oke, coba kita lihat yang lainnya. Uji turniket itu buat apa? Iya, buat pasien DBD ya, DB. Kemudian Widal, ini biasanya pasien tipes ya. Dicurigai tipes. Hemoglobin ini biasanya pada pasien yang anemia. Kalau darah rutin ini kebanyakan ya orang yang masuk rumah sakit dicek darah rutin, yaitu trombosit, leukosit, sama hemoglobinnya ya. Jadi untuk soal pertama, jawaban yang paling benar itu yang Mantoux, uji Mantoux. Oke, sekarang kita lanjut soal kedua. Hasil pengkajian di suatu desa ditemukan banyak sampah tidak dikelola dengan baik. 25% warga mengaku membuang sampah di selokan, 40% warga tidak memiliki pembuangan sampah, dan 80% warga mengeluhkan banyak nyamuk. Hasil observasi pada tempat penampungan air ditemukan sebanyak 15% kedapatan jentik nyamuk dan 55% warga memiliki kebiasaan menggantung pakaian di kamar dan tidak menguras bak mandi. Saat ini wilayah tersebut masih 0 kasus DBD. Apakah diagnosa keperawatan komunitas yang tepat pada kasus tersebut? Oke, apa nih jawabannya guys? Diagnosa komunitas apa? Ayo, soal-soal kayak gini intinya pokok harus biasa ya guys. Biasa mengerjakan soal, mudah soal ini mudah. Baca satu kali langsung temu dah jawabannya. Apa? Iya, jawabannya yang A. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Karena di sana ditemukan banyak sekali perilaku kesehatan yang kurang baik ya guys, yang tidak baik, yang beresiko terjadinya masalah kesehatan itu. Di sana ditunjukkan 25% warga membuang sampah di selokan, 45% warga tidak memiliki pembuangan sampah. Penampungan air ditemukan sebanyak 15% kedapatan jentik nyamuk dan 55% warga memiliki kebiasaan menggantung pakaian di kamar dan tidak menguras bak mandi. Jelas ya guys, berarti itu perilaku yang berisiko terjadinya masalah kesehatan. Jadi jawaban yang paling benar itu yang A. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Untuk yang lain kan sudah kita bahas ya, kayak definisi kesehatan, defisiensi kesehatan komunitas, ketidakefektifan perilaku kesehatan, dan lain-lain. Sudah paham kan? Oke, jadi sekarang kita lanjut soal ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib kecuali. Oke, apa nih guys? Ada yang tahu hak dan kewajiban tenaga medis atau tenaga kesehatan di undang-undang atau yang diatur di undang-undang, tahu nggak? Ini yang ditanyakan sekarang kewajibannya ya, kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik kecuali. Yang bukan berarti ya guys, apa nih? Ayo. Jawabannya yang D, melayani permintaan pasien. Ini ya, jadi kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan itu diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 274 itu ada 5 poin di sana. Silahkan dibaca sudah. Itu yang kecuali itu yang D, melayani permintaan pasien. Gitu ya. Gimana? Ada yang benar? Oke. Kita lanjut soal keempat. Seorang anak laki-laki umur 3 tahun dirawat di RS. Menurut ibu klien, anaknya sesak dan batuk, panas dan rewel.
Hasil pengkajian didapatkan anak sesak, batuk, retraksi dada, pernafasan 30 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat Celcius, terdapat suara ronci, terpasang O2 3 liter per menit dengan nasal kanul. Berapakah konsentrasi oksigen yang dihasilkan? Oke, gimana guys? Apa jawabannya? Jadi ini menanyakan persentase oksigen yang dihasilkan atau yang didapatkan. Rumusnya gimana? Rumusnya itu liter per menit dikali 4% ditambah 21%. Ya. Jadi liter per menit dikali 4%. 4% itu apa? 4% itu jadi gini guys. Setiap 1 LPM atau 1 liter oksigen yang diberikan itu yang masuk hanya 4% saja ke pasien. Ya. Jadi rumusnya ini total LPM dikalikan 4%, baru ditambahkan 21%. 21% itu apa? 21% itu oksigen di udara bebas, seperti itu. Oke, berarti langsung kita masukkan rumus saja ya teman-teman. Total LPM di kasus ini berapa? 3 liter ya, berarti 3 dikali 4% ditambah 21%. Berapa? 4 kali 3, 12. 12 ditambah 21 sama dengan 33% guys. Jawabannya yang B. Mudah kan? Simple. Oke, sekarang kita lanjut soal kelima. Seorang perempuan usia 50 tahun datang ke klinik kandungan untuk memeriksakan kehamilannya. Saat dilakukan pemeriksaan, anak dalam kandungannya meninggal. Dokter menyarankan janin harus segera dilakukan terminasi. Namun ibu menolak karena dia tidak mau kehilangan anaknya. Namun dokter tetap melakukan tindakan tersebut. Prinsip etik apakah yang diterapkan dokter pada kasus tersebut? Ayo apa jawaban kalian guys? Sudah ketemu? Ini ada seorang ibu yang anaknya itu sudah meninggal di kandungan, di dalam kandungan. Kemudian mau dikeluarkan tapi ibunya ini menolak. Dan dokternya tetap mengeluarkan. Dia melakukan prinsip etik apa? Iya. Jawabannya yang B. Non-maleficient. Tidak merugikan. Karena itu kan apa? Bayinya atau janinnya itu sudah meninggal di dalam perutnya. Mau dikeluarkan. Ibunya menolak, mungkin masih dalam fase denial, menyangkal, masih ingin punya anak gitu ya. Tapi dokternya tetap mengeluarkan karena kalau tidak dikeluarkan itu bisa berbahaya pada ibunya, bisa merugikan pada ibunya juga. Bahayanya apa? Ibunya itu juga bisa meninggal juga, seperti itu. Jadi di kasus ini etik perawatan yang diterapkan itu non-maleficient, tidak merugikan. Gitu ya guys, karena kalau tidak segera dikeluarkan itu ibunya bisa meninggal, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut soal selanjutnya. Seorang laki-laki usia 22 tahun dibawa ke poli jiwa dengan marah-marah di rumah, banting-banting barang. Keluarga mengatakan marahnya disebabkan kakaknya yang melarang untuk pergi karena sudah malam. Hasil pengkajian, pasien mengatakan kakak saya jahat dan iri pada saya. Matanya melotot dan tangan mengepal ingin memukul kakaknya. Apakah rentang respon pada kasus di atas? Oke, apa jawaban kalian guys? Langsung kita bahas bersama ya. Ini rentang respon marah. Itu pertama itu ada asertif, frustasi, pasif, agresif, sama amuk. Dan kalau asertif itu kemarahan yang diungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Misalnya nih, dia bisa mengungkapkan ke temannya yang buat dia sakit hati. Tadi bercandaanmu itu gak lucu loh, aku sakit hati loh. Maaf, tadi kayaknya kamu keterlaluan deh. Kayaknya gitu ya, dia bisa mengungkapkan sakit hatinya, marahnya ke orang yang menyakitinya gitu ya. Kalau frustasi ini kegagalan mencapai tujuan, tidak realistis atau terhambat. Jadi dia itu gak bisa mengungkapkan kemarahannya. Dia marah dalam diam. Jadi dia marah tapi gak bisa ngungkapin gitu loh, paham kan? Jadi dia ya mendem sendiri. Jadi dia mendem sendiri, sedih sendiri, berkepanjangan, marah-marah sendiri. Ya frustasi gitu guys, nangis, sedih, itu rentang respon yang kedua ya, karena dia tidak bisa ngungkapin kemarahannya. Kemudian selanjutnya pasif, itu di sana pasif
Respon lanjutan yang pasien tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Ini respon lanjutannya. Misal nih, dia jadi bermalas-malasan atau jadi don't care ke orang yang dimarahi. Jadi ini jatuhnya kayak silent treatment gitu ya guys. Ya, jadi dia diam aja, dia pasif aja, gak ngapa-ngapain aja, gak ngomong atau apa gitu. Misal kerja kelompok, biasanya dia bantu mengerjakan dan tidak bermalas-malasan. Di sana dia cuma males, diem, gak bantu apa-apa, ya bodoh amat. Bodoh amat, aku gak suka, jadi dia diem aja gitu. Itu pasif. Kalau agresif, ini perilaku destruktif tapi masih terkontrol. Jadi dia marah, dia hampir melakukan kekerasan tapi masih terkontrol. Ya kayak matanya melotot, mengepal tangan, itu kan masih terkontrol. Dia masih belum memukul, masih belum menendang. Jadi dia masih menahan, masih terkontrol. Baru kalau sudah amuk, dia perilaku destruktif yang tidak terkontrol. Ya dia memukul, menendang, apa itu berarti amuk guys. Jadi di soal ini jawaban yang paling benar apa guys? Iya, jawabannya yang D, agresif ya. Karena di sana hasil pengkajiannya pasien mengatakan kakak saya jahat dan iri pada saya, mata melotot dan tangan mengepal ingin memukul kakaknya. Jadi jelas itu berarti agresif. Tindakan destruktif tapi masih terkontrol. Itu agresif ya. Oke, kita lanjut soal terakhir ini guys. Ini dia. Pada fase kala 2, setelah dipastikan janin tunggal, pasien diberikan oksitosin 10 unit dan dilakukan pergelangan plasenta terkendali. Setelah 15 menit lamanya, plasenta tidak kunjung lepas. Apakah tindakan selanjutnya dilakukan perawat? Apa jawaban kalian guys? Ini kasusnya itu pada fase kala 2 setelah dipastikan janin tunggal, pasien diberikan oksitosin 10. Berarti kala 2 sudah selesai ya. Kala 2 apa kemarin? Iya, itu proses melahirkan janin, anak, bayinya. Itu berarti kala 2 sudah selesai. Sudah dikasih oksitosin, dilakukan peregangan plasenta terkendali. Kemudian 15 menit lamanya plasentanya tidak kunjung lepas. Berarti sekarang di kala 3 ya, proses pengeluaran plasenta dan plasentanya belum lepas setelah 15 menit lamanya. Jadi tindakan selanjutnya dilakukan perawat apa? Mudah ya. Iya, jawabannya yang B, suntik oksitosin 10 unit yang kedua. Ini dia urutannya ya. Nah, oke, ini ya, fase kala 3 lahirnya plasenta. Di kasus kan itu juga kala 3 ya. Di sana dia sudah mengeluarkan anak. Yang pertama, cek apakah terdapat bayi kedua sesuai sama kasus ya. Di kasus itu sudah dicek ternyata bayinya tunggal. Setelah dipastikan bayi tunggal, suntik oksitosin. Setelah dilakukan suntik oksitosin, lakukan peregangan tali pusat terkendali. Benar. Kemudian jika tidak melahirkan dalam waktu 15 menit, maka boleh dilakukan oksitosin kedua. Kemudian terakhir, jika plasenta sudah lahir, maka cek kelengkapan plasenta. Seperti itu ya. Jadi oksitosin yang kedua dikasih, setelah plasenta lahir, dicek kembali kelengkapan plasenta. Takutnya kalau tidak dicek, terjadi perdarahan. Itu ya urutannya guys. Berarti jawaban yang paling benar itu yang B, suntik oksitosin yang kedua. Oke, ini jadi soal terakhir kita untuk latihan kali ini. Tetap semangat dan never give up. Ya, good luck, okay? See you. Bye.